Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, Ibu Elvia Rosita. Ya, Bu. Panggilannya apa ini, Bu? Bu Epi. 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 Gimana kabarnya Ya. hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Siap untuk ujian ya? Insya Allah, Bu. Oke. Apa persiapannya untuk ujian ini, Bu? Baca-baca, Bu. Baca. Ibu baca apa? Membaca yang ada di RPP, terus lihat-lihat Google gitu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif atas nama Ibu Elvia Rosita dengan saya pengujinya yang akan menguji bidang pedagogik gitu, Bu. Nah, oke. Pertanyaan saya Ya, pertama, Bu. Bu. Kita mulai ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan klasifikasi kognitif, level kognitif, level Ya, Bu. perkembangan kognitif. Bisa Ibu jelaskan sedikit? Levelnya ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, Bu. Ya, coba Ibu jelaskan sedikit. Kalau C1 itu mengingat, membaca, menulis. Kalau C2 itu memahami, menjelaskan, memberi contoh. C3 mengaplikasikan, menghitung. Kalau C4 menganalisis, memilih, dan menguraikan. Kalau C5 mengevaluasi, mengkritik, menilai. Kalau C6 mengkreasi, mencipta, atau membuat, merancang gitu, Bu. Oke, untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi itu dimulai dari level berapa, Ibu? C4, C5, C6, Bu. C4, 5, dan 6. Oke, nah ketika Ibu menyusun RPP, kita maunya RPP Ibu itu hot, ya. Nah, di Ya, mana Bu. kita bisa temukan informasi bahwa RPO ini RPP Ibu Epi ini udah hot ini karena saya lihat ini. Apanya yang dilihat pertama kali untuk memastikan RPP itu udah hot atau belum? Di Dengan mananya bisa melihat kita lihat? level kognitifnya, Bu. Ya, di mananya bisa dapat kita lihat level kognitifnya itu? Di tujuannya, Bu. Di tujuan, Tujuan pembelajaran. ya di IPK ya. Karena Ya, tujuan ya, itu indikator, dilahirkan indikator. dari IPK, dari indikator ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, coba Ibu berikan satu contoh IPK pengetahuan Ibu yang hot. Yang uh, peserta didik dapat menganalisis makna diturunkannya kitab suci kepada para rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Menganalisa makna Diturunkannya kitab suci diturunkannya kepada para kitab suci. rasul. Oke. Menganalisis makna diturunkannya kitab suci. Nah, di dalam soalnya nanti penilaian hasil belajar soalnya seperti apa? Apa bunyi soalnya? Soalnya contohnya Menganalisa makna diturunkannya kitab. Kalau itu IPK Ibu, nanti soalnya seperti apa itu? bisa juga, Bu, berkaitan dengan Quran surat An-Nisa ayat 136 Tidak, itu, Bu. tidak terkait dengan IPK itu. IPK itu nanti dilahirkan ke dalam tujuan. Nah, tujuan itu bagaimana menilainya? Apa bentuk soalnya? Yang untuk C4 menganalisa itu. Butir soalnya seperti apa? Kan kitab yang diturunkan itu ada 4 begini, Bu. Nah, bentuk soalnya. Coba Ibu sebutkan soalnya apa? Ibunya bernama Maryam. Sejak Ah, kecil ia telah diberi mukjizat oleh Allah berupa bisa bicara waktu bayi, diangkat menjadi nabi sekaligus Rasul Allah dan diberikan padanya sebuah kitab, yaitu kitab Injil. Nama nabi yang menerima kitab Injil adalah oke. Itu sudah dikatakan hot, Bu. uh,
bisa jadi memahami Mas Sidi Bu ya. Ah, iya. Nah, itu untuk menentukan soal itu hot atau tidak, Ibu gampang saja menentukannya. Apa yang dilakukan siswa untuk menjawab itu? Kalau dia hanya perlu proses mengingat saja, kalau bisa dia menjawab soal hanya dengan mengingat, tadi kan itu dengan mengingat dia bisa ya jawab ya Bu ya. Maka berarti soal Ibu itu masih pada level mengingat. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, kalau cuman modalnya hanya mengingat saja berarti dia masih pada level rendah. Nah, walaupun Ibu berikan tadi narasi ya, ada narasi di depan ya. Ya Bu. Nah, itu hanyalah apa namanya? Ya, bisalah kita katakan itu untuk mengasah literasi membaca mungkin ya. Ya, oke. Tapi kalau dia hanya membutuhkan kemampuan mengingatnya untuk menjawab soal, itu masih bisa kita katakan belum pada level hot. Ya Bu Oke. ya. Kita masuk dengan teori belajar ya, Bu ya. Ya Silakan Bu. Ibu pilih satu saja teori belajar di antara beberapa yang ada dan kemudian jelaskan penerapannya dalam pembelajaran PAI. Kalau teori behavior itu Bu, perubahan tingkah laku, Ya, boleh, cara silakan. stimulus dan respon. Ya, Penerapannya Bu, ya penerapannya. penerapannya dengan meyakinkan kepada peserta didik bahwa kitab-kitab yang ditentukan oleh Allah itu ada 4, yaitu kitab Mana stimulus Taurat. responsnya, Bu? Stimulus responsnya mana? Oh, perubahan tingkah lakunya Bu. Oh, meyakinkan kepada peserta didik bahwasanya kita itu harus yakin Allah itu menurunkan kitab kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kalau kita tidak beriman kepada kitab yang diturunkan Allah itu, kita termasuk orang sesat. Gitu. Jadi harus diarahkan siswa itu agar yakin kitab itu ada 4 yang diturunkan. Kalau kita umat Islam, kitab Al-Quran diturunkan kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu Bu. Oke, belum nampak ya stimulus dan responsnya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Kita lanjut Ya, Bu. dengan keterampilan abad 21, Bu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa RPP yang Ibu susun itu sudah bisa mengasah keterampilan abad 21? Di mana ditemukan informasinya di RPP? Dengan menampilkan apa Bu? Teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran itu TIPEK, Ibu. Kita fokus ke keterampilan abad 21, critical thinking, creative thinking, kemudian Gitu. kolaboratif. Faktual gitu Bu. Apa? Oh itu sebentar. Dalam pembelajaran Bu. Iya, dalam pembelajaran. Sekarang. Di bagian mana dalam pembelajaran bisa kita temukan bahwa Ibu sudah mengembangkan kemampuan critical thinking? Oh, kritikal. Ini Bu, peserta itu mengajukan pertanyaan tentang kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kemudian melalui diskusi, peserta didik itu menganalisis sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Dan mengidentifikasinya Bu. Oke, itu creative thinking itu? Critical thinking itu. Kalau creative thinking, kalau kreatif? Kalau kreatif itu memberikan tanggapan Bu. Misalnya ada memberikan tanggapan atau sanggahan dan paparan dari hasil diskusi Bu. Misalnya ada kawan di depan terus tambahkannya gitu kreatif jadinya. Tambahkannya jawabannya Bu. Kolaboratif? Dalam apa Bu? Berdiskusi. Misalnya saya mengasih kepada siswa kartu yang berisi satu kartu nama kitab, satu lagi nama hasil penerima. Terus saya panggil 2 orang per kelompok ke depan, kemudian saya suruh untuk menjodohkan siapa misalnya penerima kitab Al-Quran gitu Bu. Oke Bu, terakhir Bu.
Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Supaya kita tahu apakah yang cara mengajar kita itu menyenangkan sama anak atau tidak. Kalau menyenangkan, lebih ditingkatkan lagi. Kalau tidak menyenangkan, bertambah lebih ditingkatkan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu lakukan untuk merefleksi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Proses refleksi apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Bagaimana bentuknya? Misalnya dengan menunjukkan PowerPoint gitu, Bu. Di depan. Refleksi. Menunjukkan PowerPoint itu refleksi, Bu? Oh, menyenangkan. Iya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua ya, Nak ya. Gitu. Pernah nggak siswa jawabannya negatif terhadap proses refleksi yang Ibu lakukan? Enggak, Bu. Nggak pernah, jawabannya selalu positif. Saat belajar sama Ibu Epi menyenangkan. Bukan, Bu, maksudnya yang saya ingat gitu, Bu. Belajar dengan Bu Epi itu selalu menyenangkan, selalu bisa buat saya paham penjelasan Bu Epi. Selalu seperti itu jawaban siswa, Bu. Ada nggak yang negatif, Bu? Enak sama Ibu gitu ya, Bu. Nggak pemarah gitu ya. Agak pemarah? Nggak pemarah gitu ya, Bu. Yang negatifnya yang saya mau, Bu. Yang negatifnya. Ada nggak yang negatif? Mungkin, Bu. Apa mungkin, Bu? Kadang kurang menyenangkan sama anak. Oke. Sebagian. Tindak lanjutnya ada nggak, Bu? Kalau ada feedback negatif dari siswa bahwa pembelajaran kurang menyenangkan, apa tindak lanjutnya? Yang Ibu lakukan apa untuk pembelajaran berikutnya? Saya pelajari apa kelemahan saya, Bu. Ya, apa yang Ibu lakukan supaya pembelajaran yang menyenangkan? Dengan pendekatan saintifik, Bu. Oh, kalau pendekatan saintifik menyenangkan ya? Ya, maksudnya. Oke, baik Ibu. Itu pertanyaan terakhir ya Bu ya, tentang refleksi itu ya. Ya, Bu. Ibu Epi, udah selesai ujian komprehensif kita pada sore hari ini. Selamat Ibu, sudah selesai satu tahap. Mudah-mudahan sukses di tahap berikutnya ya Bu ya, untuk UKIN dan UP-nya. Amin. Makasih ya Bu. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Oke. Kita mulai saja Ibu. Ini dengan Ibu apa? Ibu Elrosita Pak. Ibu kampungnya di mana? Sungai Aur Pak. Pasaman Barat Pak. Ibu sudah PNS? P3K Pak, dari 2001 itu Pak, 2021. Masih setahun Pak. SK-nya sudah ya? Alhamdulillah Pak. Baik, Ibu tugasnya di SD mana? SD 14 Sungai Aur Pak. Oke, baik. RPP yang mau dinilai yang mana Ibu? RPP 1 Pak. Tentang apa itu? Mengenal kitab-kitab Allah Pak. Oke. Baik, Ibu, saya minta untuk menyampaikan bahan atau materi ajarnya yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah 7 sampai 10 menit ya. Ya 5 sampai 10 menit lah. Silakan Ibu. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka termasuk orang-orang yang sesat. Cara kita beriman kepada kitab Allah itu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril.
kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan tingkah laku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian, kitab Allah itu adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah. Kitab ini diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul. Para rasul bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci kepada umat manusia. Kitab Allah itu berisi petunjuk, baik berupa kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi. Nama-nama kitab Allah itu ada 4 dan rasul penerimanya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu disampaikan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Sedangkan kitab Injil adalah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir. Kitab ini menjadi pedoman bagi umat muslim. Diwahyukan melalui malaikat Jibril. Turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan 22 hari. Kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah itu, maka kita termasuk orang yang sesat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil anzala wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu Pak penjelasannya, Pak. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah bahagian daripada rukun iman. Ya, Rukun iman keberapa itu, Ibu? Rukun iman pertama, iman kepada Allah. Rukun iman kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kita, Pak. Oke. Tadi katanya ada 4 kitab. Kitab Ya, Pak. apa tadi itu? Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kalau Ya, di kedua, mana itu ayatnya, Ibu? Halo, Ibu. Kitab Ya, Taurat Pak. itu untuk Nabi Musa. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Di mana ayat yang menjelaskan bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa? Apa ayatnya? Nggak tahu, Pak. belum Pak, dia apa? Pamannya Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Ya, Pak. Di mana Tapi itu? belum dijelaskan dalam ayat berapa, Pak? Nah, Injil itu diapakan kepada Nabi Isa. Ya, Ya, Pak. betul itu. Apa, Pak, dalam surat Maryam ayat 30, Pak, kalau Injil? Apa Kalau itu bunyinya? Zabur, Pak, dalam Al-Isra ayat 55. Kalau Taurat dalam Al-Isra ayat 2, Pak. Kalau Al-Quran? Taurat, Pak. Al-Quran. Oh, Al-Quran, maaf. Ya. Kan mesti ada landasannya, kan dalilnya, kan? Iya, Pak. Hmm. Kalau Al-Quran, Al-Maidah ayat 3, Pak. Apa itu bunyinya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Amanittur fi Amanitu kabarim. Ya, Pak. Kalau salah Ibu baca ayatnya itu. Coba.
famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Nggak ada di situ yang menjelaskan tentang Al-Quran itu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak ada kata Al-Quran di situ. Oh, iya, Pak. Itu tentang apa itu? Tentang ayat tentang haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Allah itu haji wada yang menyatakan bahwa Islam itu sebagai agama. Nanti ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa umpamanya kitab-kitab itu sampai kepada nabi-nabi. Saya ingin tahu selain kitab itu ada namanya suhuf. Ya, Pak. Ada namanya suhuf. Ya, Pak. Apa itu suhuf? Saya tahu Ibu suhuf. Pak. Suhuf bukan suf. Kalau suf itu untuk makanan itu Ibu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu ya? Ya, Pak. Oke, kalau Ibu tidak bisa, tidak apa-apa. Setiap nabi itu, atau setiap utusan Allah itu kan ada pedomannya, ada kitabnya, ada bukunya. Gitu ya? Ya, Pak. Apa bedanya kitab Taurat dengan Jabur? Jabur dengan Injil, Injil dengan Al-Quran. Apa bedanya? Kalau kitab Taurat itu, Pak, berisi undang-undang, Pak, syariat atau peraturan. Kalau Zabur berisikan lagu atau musik atau pujian. Kalau kitab Injil itu penyempurna, Pak, penyempurna dari kitab Taurat. Kalau Al-Quran itu pedoman hidup bagi kita umat Muslim supaya selamat hidup di dunia dan akhirat, Pak. Apa bedanya masing-masing kitab itu? Kan saya tanya, apa bedanya kitabnya? Apa bedanya kitab Injil dengan Al-Quran? Kalau sama saja kan? Apa bedanya? Kalau kitab Taurat, Pak, ditujukan pedoman untuk kaum Nabi Musa, Pak. Iya, tahu. Isinya maksud saya akan begini, Ibu kamu menjelaskan ke siswa, masing-masing kitab itu tentu untuk nabinya masing-masing dan untuk umatnya. Ya, gitu kan? Ya, Pak. Nah, kita ini mendapat Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Dalam Al-Quran itu kan sudah lengkap, mulai dari akidah, syariah, muamalah, ibadah, gitu ya. Ya, Nah, Pak. mesti jelas dulu apa bedanya masing-masing kitab itu. Tidak bisa Ibu membedakan. Cuma itu yang bisa saya, Pak. Ya kan ini kan untuk siswa kelas 5 ya. Iya, Pak. Kelas 5 itu sudah mulai tinggi apanya itu. Sudah mulai dia bahannya itu sudah dia bisa jadi dia tanya apa bedanya Ibu masing-masing kitab ini, di mana keistimewaannya, apa bedanya masing-masingnya dan apa landasannya. Itu mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti Ibu kan ditanya-tanya sama siswanya, apa sih bedanya Injil dengan kitab kita? Kalau sama saja bagus kita tidak Islam. Ngikut aja sama agama lain itu, agama Nasrani itu. Gitu ya. Ibu sudah pernah melihat kitab-kitab itu? Injil sudah pernah lihat? Tidak, Pak. Bagaimana Ibu menjelaskan ke siswa Ibu aja belum tahu bentuknya? Injil itu seperti apa? Saya punya Injil Barnabas itu. Saya punya kitabnya. Nah, nanti bagaimana Ibu menjelaskan itu ke siswa itu? Ibu ada belum
Nah, lihat bentuknya gimana Bu, katanya. Ibu juga nggak tahu. Nah, susah ya. Baik, saya ingin masuk ke langkah selanjutnya. Bagaimana Ibu bisa menyampaikan bahan ini sehingga nanti siswa itu mengasihkan dan menyenangkan? Coba. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan ke siswa sehingga nanti kegiatan pembelajaran Ibu ini mengasihkan dan menyenangkan? Coba, gimana modelnya? Pertama dengan menampilkan PowerPoint Pak di depan kelas tentang mengenal kitab-kitab Allah Pak. Lalu, apa lagi? Lalu siswa disuruh memperhatikan ke depan Pak. Kemudian menayangkan video Pak. Terus Videonya, disuruh juga siswa memperhatikan ke depan. Nanti waktu berdiskusi dikasih apa Pak? Kartu, bermain kartu pertama ditulis nama kitab, kemudian kartu kedua ditulis nama rasul penerimanya. Diajak anak-anak ke depan untuk mencari pasangan dari kitab dan nama rasul penerimanya Pak. Ibu asli Medan ini atau gimana? Logatnya logat Medan saya lihat. Mandailing Pak. Oh, Ibu Mandailing. Iya. Tapi nggak pakai ada di belakangnya itu Mandailingnya. Nggak ada sukunya atau marganya. Bahasa Mandailingnya Pak. Oh, bahasa Mandailing. Oke, nah baik. Kemudian nanti untuk menilainya gimana Ibu? Evaluasinya? Evaluasinya dengan penilaian sikap, termasuk situs spiritual dan sosial, Pak. Terus pengetahuan dan keterampilan. Kalau sikap sosialnya gimana? Kalau sifat spiritualnya gimana nilainya? Ada nanti baik, sangat baik atau cukup, kurang itu Pak. Waktu misalnya baca doa, ikut sertakah anak gitu Pak. Kalau Apakah dia Oke, kalau kognitifnya, pengetahuannya seperti apa? ini Pak, misalnya dikasih soal di kertas dibagikan Pak. Contohnya, Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul pilihannya untuk dijadikan ibrah atau petunjuk bagi umatnya. Salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang Itu sudah hot situ ya? Ya Pak. A1, B2, C3, D4 gitu Pak. Oke. Kalau keterampilannya? Disuruh mengaji Pak. Misalnya tadi kan ada Quran surat An-Nisa ayat 136 gitu Pak. Terus suruh baca. Kemudian dinilai tajwidnya, iramanya gitu Pak. Oke. Nanti dilihat itu ya, model-modelnya tadi. Tapi ibu bapaknya yang menyampaikan mesti hafal dulu ayatnya kan? Ya Pak, insya Allah. Oh, hafal Pak, tapi ya kan itulah tadi modelnya Pak, karena grogi. Kalau disampaikan tapi ibu bapaknya tidak tahu bacanya, gimana nanti salah-salah itu anak siswanya membacanya gitu ya. Ya Pak. Oke lah, baiklah. Kita ngaji dulu, coba. Saya ingin tahu Ibu mengaji dulu. Coba diambil Al-Qur'annya dulu. Ya Pak. Tes ngajinya. Surat Al-Maidah ayat 1. Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Uhilla
lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis syaidi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Sudah, ngajinya semangat ya. Ya Pak, Sadaqallahul-Azim. Coba Ibu ambil spidol. Ya Pak. Kemudian coba ditulis dalikal kitabu. Coba. Ya Pak. Sudah? Sebentar Pak. Coba Ibu tulis dalikal kitabu. Nih Pak. Tapi jangan ditengok Al-Quran ya. Belum selesai. Dalikal Oh, kitabu. Ya Belum. Pak. Dalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu. Tapi jangan tengok Al-Quran ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jangan ditengok. Zalikal kitabu muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana? Coba mana? Hasilnya mana? Ini Pak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya itu? Apa artinya? Ini kitab tidak ada keraguan padanya. Jangan ini ya, itu. Kalau ini hada. Zalikal ya. Ya, itu kitab. Bagi orang yang bertakwa Pak. Ya, itu kitab. Kitab di situ apa itu? Kitab apa itu? Al-Quran Pak. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk. Atau Iya, petunjuk bagi orang yang bertakwa Pak. Bagi yang bertakwa, gitu ya. Nah, itu salah satu juga landasan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya Pak, ya. Ya, karena kitab itu maknanya adalah Al-Quran. Ya Pak, ya. Oke, cukup Ibu. Ya Pak, makasih banyak Pak.